Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini forum diskusi rancangan kegiatan hasil kolaborasi kelompok satu. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang nilai guru penggerak yang diwakili oleh Bapak Irfan tentang inovatif, Ibu Dani tentang berpihak kepada murid, Ibu Sus tentang kolaboratif, Ibu Hasna tentang kolaboratif. Dalam kegiatan ini, kami akan beri nama kegiatan kami, yaitu Temukan Kepingan Puzzle Potensimu. Rancangan kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran oleh guru tamu. Yang kedua, membuat konsep-konsep isi jurnal refleksi selama menerima materi pelajaran berdasarkan panduan dari guru. Yang ketiga, mendampingi dan melakukan konseling pembuatan jurnal refleksi. Yang keempat, peserta didik dalam kelompok menggabungkan nilai-nilai positif dari setiap hasil refleksi peserta didik, kemudian mensosialisasikan hasil diskusi kelompok di lingkungan sekolah atau sosial media, lalu membuat refleksi dari seluruh kegiatan atau membuat pohon kebaikan. Yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada peserta didik sebagai data. Berikut adalah rancangan Journal of Reflection atau jurnal refleksi kita. Yang pertama, yang menarik dari narasumber adalah, yang kedua, yang bisa aku tiru adalah, yang ketiga, yang bisa aku modifikasi adalah, yang keempat, potensiku yang tergali, yang kelima, syukurku, yang keenam, perasaanku, dan yang ketujuh, hal baru yang ingin aku temukan setelah ini. Dari contoh nilai dari inovatif yang dipaparkan oleh Bapak Irfan berupa simulasi pemilu. Rancangannya adalah siswa mencari informasi dan membuat pertanyaan. Yang kedua, mendatangkan narasumber dari KPU Jogja. Yang ketiga, siswa membuat jurnal refleksi sesuai panduan. Yang keempat, guru mendampingi proses pembuatan jurnal. Yang kelima, siswa mengkolaborasikan hasil refleksi dengan teman sekelas untuk merencanakan simulasi. Yang keenam, siswa mensosialisasikan rancangan simulasi melalui sosial media. Yang ketujuh, siswa melaksanakan simulasi. Yang kedelapan, siswa membuat pohon kebaikan dari seluruh kegiatan. Dan yang kesembilan, guru menentukan duta demokrasi. Nilai kolaboratif dari Ibu Sus yaitu Go Green. Yang pertama, siswa mencari informasi mengenai Jogja Darurat Sampah buntut TPA Piungan ditutup. Yang kedua, paparan mengenai bank sampah oleh pengelola sampah. Yang ketiga, pendampingan penyusunan jurnal konsep Reduce, Reuse, Recycle. Yang keempat, pengolahan sampah plastik membuat kursi pojok baca di EcoBrick. Yang kelima, membuat poster pemanfaatan limbah plastik. Yang keenam, Positive World Sticky Note. Dan yang ketujuh, lomba daur ulang sampah. Nilai kolaboratif yang kedua adalah dari Ibu Hasna yang diberi tema menjadi wirausaha yang berbudaya. Yang pertama, mendatangkan guru tamu atau kelas inspirasi yang berasal dari orang tua wali, peserta didik yang berprofesi sebagai wirausaha. Yang kedua, guru tamu menyampaikan materi kelas inspirasi tentang wirausaha. Yang ketiga, peserta didik diajak untuk mempraktikkan, membuat atau menghias makanan tradisional dari salah satu daerah Indonesia. Yang keempat, peserta didik membuat rancangan konsep jurnal refleksi saat menerima materi maupun praktek sesuai panduan dari guru. Yang kelima, guru mendampingi peserta didik dalam proses pembuatan jurnal refleksi, yaitu melayani konsultasi pembuatan jurnal refleksi. Yang keenam, peserta didik dalam kelompok menganalisis nilai positif dari setiap jurnal refleksi, kemudian mempublikasikan di sosial media. Yang ketujuh, peserta didik dalam kelompok membuat analisis dan refleksi dari seluruh kegiatan dengan pohon kebaikan. Yang kedelapan, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan memilih peserta didik yang paling sesuai dengan tema. Dan yang terakhir adalah rancangan kegiatan pelaksanaan kegiatan lancaran bimbingan konseling dalam nilai berpusat pada siswa. Yang pertama, mendatangkan guru BK, psikolog dari rumah sakit terdekat atau puskesmas, mengingat SD tidak memiliki guru BK sehingga pelaksanaannya dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Yang kedua, guru BK atau psikolog mendampingi, menuntun, dan mengarahkan siswa dalam proses konseling. Yang ketiga, guru BK atau psikolog menjadi fasilitator yang baik, ramah, dan mengesankan bagi siswa.
Yang keempat, peserta didik membuat rancangan konsep jurnal refleksi setelah melakukan bimbingan layanan konseling. Yang kelima, setelah kegiatan, siswa akan melakukan evaluasi kegiatan berupa refleksi diri dengan bimbingan guru tamu atau guru BK dan psikolog. Yang keenam, harapan sekolah dengan adanya kegiatan layanan ini, siswa merasa dihargai, diperhatikan, dan dimengerti, agar tumbuh jiwa yang kuat dan karakter yang baik dalam proses tumbuh kembangnya. Siswa sesuai kodrat alamnya. Yang ketujuh, peserta didik membuat pohon kebaikan dari perubahan yang didapat dari peserta didik setelah melakukan bimbingan. Yang kedelapan, guru memilih salah satu siswa sebagai duta, sebagai agen perubahan. Berikut adalah surat cinta teruntuk Bunda Suswidi. Bun, terima kasih telah menjadi teman baik selama CGP beberapa hari ini. Banyak sekali inspirasi yang Bunda berikan, terutama semangat Bunda. Saya sebagai yang lebih muda semakin termotivasi dari semangat Bunda. Di sela-sela waktu ibadah selalu diluangkan meski tugas sedang berjalan. Sehat selalu Bunda Sus. Terima kasih. Sekian tadi tugas dari kolaborasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.